Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rizky, Kayak Soleh, Mbak Fitri, dan juga saudaraku, Bapak Ibu, sehat semua ya? Alhamdulillah. Masih pada semangat ini. Siap, Ki. Iya, Masya Allah. Jadi memang secara kelembagaan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ba'du. Secara kelembagaan dan memang aturan sistem ketenagakerjaan yang ada di Darul Quran, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan main itu. Dan tentunya secara lembaga kita tidak membiarkan begitu saja teman-teman kemudian tidak lagi aktif di Daku tanpa kemudian bekal. Maka perlu ada pembekalan. Nah, jadi selama masa persiapan masa pensiun ini nanti dibekali beberapa hal. Mungkin ada yang sudah punya mental dagang, nanti dibina untuk dagangnya. Ustadz Rizky, Ustadz Soleh. Soleh ini sampai sekarang masih dagang. Kemudian yang bisa masak mungkin juga nanti seperti apa gitu ya. Tentunya sebagai saudara, sebagai adik, sebagai mungkin orang yang diamanahkan untuk memimpin Bapak dan Ibu sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih yang luar biasa atas khidmat yang telah dipersembahkan untuk Darul Quran. Kita tetap saudara ya, tetap saudara ya. Masih boleh juga untuk interaksi dan segala macam. Bahkan nanti ada aturan mainan dari Kiai Soleh seperti apa untuk ketenagakerjaan itu. Bahwa apa yang sudah dilakukan selama 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan lebih oleh bapak-bapak, ibu-ibu di Darul Quran, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik, sebagai amal soleh yang akan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menghantarkan menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Yang akan menghantarkan ke tanah suci, insya Allah pada berangkat haji semua, amin. Amin. Mudah-mudahan ada jalan, nanti Allah kasih jalan kepada kita semua, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga di usia pensiun tetap sehat, tetap aktif, tetap istiqomah ibadahnya. Bila perlu nanti ada ini Sadriski, jadi pembinaan untuk menjadi penghafal Quran di masa di usia senja. Penghafal Quran di usia senja. Nanti kita bina. Jadi sambil ngomong cucu, sambil nimang cucu, masih bisa ngafal Quran gitu kan. Kalau jadi nanti pada punya rumah tahfiz semua, kita wajibin nih Kiai Soleh. Amin. Jadi pimpinan rumah tahfiz semua di rumahnya masing-masing. Buka rumah tahfiz. Siapa kiainya? Ya kiainya pernah menjabat sebagai security di Darul Quran. Sekarang jadi kiai rumah tahfiz. Kan keren. Kan keren. Jadi bunyai rumah tahfiz. Nah, ini bunyai rumah tahfiz ini. Mudah-mudahan lah jadi gerakan rumah tahfiz ini harus menjadi juga gerakan kita semua. Saya juga punya rumah tahfiz, para pimpinan semuanya pada punya rumah tahfiz. Maka kita dianjurkan mudah-mudahan di masa pensiun ini jangan banyak selonjoran, jangan banyak rebahan. Kita tetap aktif ya, produktif buat diri sendiri, buat keluarga, dan produktif juga buat umat. Produktif buat orang banyak, manfaat buat orang banyak gitu. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan ngajak orang-orang sekitar kita ikut juga sama-sama di program rumah tahfiz. Ini menarik sekali, mungkin Kiai Soleh ya, Kiai Rizky, bisa kita follow up di bidang itu gitu ya. Ada kemudahan juga buat kawan-kawan, masih terus tersambung secara ruh, secara kemudian juga gerakan dengan Darul Quran. Jadi secara ruh masih nyambung, secara doa juga masih nyambung ya. Kemudian secara gerakan kita masih nyambung dengan Darul Quran.
mudah-mudahan jangan pernah putus juga ngedoain kami ya teman-teman. Amin, guys. Tetap. Amin, amin, amin. Panjang usianya berjalan Amin. terus dalam Quran, ya. Amin, amin. Insya Allah, insya Allah. Secara lembaga kita nggak lepas begitu saja, karena memang kita sudah satu daging, kita sudah satu darah, satu makan lah barang kita ini ya. Sudah saudara kita ini. Maka nanti kita coba pikirin kayak apa ke depan. Mudah-mudahan sekali lagi doain Kiai Yusuf dan semua pimpinan mudah pada sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, dari bala, dari fitnah, Amin, amin ya Rabb. hitam gitu ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga mudah-mudahan lembaga kita semakin sehat, semakin Amin. berkah. Amin. Kalau pesantren sehat semakin berkah, DBN sehat berkah, semua unit usaha kita berkah. Tanah Amin. suci mah tinggal selangkah insya Allah, mudah-mudahan ya. Amin ya Rabb. Iya, insya Allah. Terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rizky dan teman-teman semua serta bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati oleh Allah, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya senantiasa ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebetulnya usia itu ya usia, tapi secara kekuatan ternyata tidak diukur oleh usia. Ada SD kita yang secara usia yang sudah jauh dari kita, tapi secara semangatnya luar biasa, kekuatannya luar biasa, rajinnya luar biasa, bahkan lebih rajin daripada yang muda. Ya, maka kalau tadi Kiai Jamil menyampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan kita terus sama-sama silaturahim, meskipun dalam kondisi apapun, tetap kita silaturahim, meskipun nanti misalkan ada aturan secara kelembagaan kita masuk ke dalam usia pensiun. Pensiun hanya urusan pensiun, tapi secara urusan silaturahim tetap kita berjalan dengan baik. Nah, alhamdulillah hari ini kita inisiasi dan digagas oleh Deputi. Ini bagian daripada persiapan, sehingga ketika nanti suatu waktu lembaga memutuskan kita menjadi pensiun, termasuk saya barangkali nanti ketika sampai usia, mudah-mudahan Allah kasih umur panjang, manfaat, barokah. Kemudian ada persiapan-persiapan kita sebelum masa pensiun. Nah itu tentunya gagasan, ide, dan perencanaan dari Deputi. Mudah-mudahan kita sebagai SDI di semua unit, terutama di unit pendidikan, kita bisa mengikutinya dengan baik, sehingga ketika masuk di masa pensiun kita sudah betul-betul siap harus ngapain kita dan apa yang bisa kita jalankan sehingga menjadi wasilah atas kita terus istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim dalam waktu dekat, insya-Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu semua, ya, ini karena kita sudah menjadi satu keluarga ya, berharap kemudian kesempatan ini juga bisa dimanfaatkan untuk menambah saudara, ya, menambah kemudian para kerabat karib gitu. Dan sahabat tahu nanti ternyata satu kampung ya, ternyata kemudian satu daerah gitu. Nah, ini juga hal yang mudah-mudahan pembekalan ini bisa menambah poin-poin tersebut. Akan juga bisa abah dan emak semua kasih masukan kepada kami sehingga kami bisa menyesuaikan. Mengingat ini area jauh-jauh, masa pensiun ini lebih cukup efektif untuk dilaksanakan begitu. Saya next, David. Ini nggak digeser, Pak. Oke. Masya Allah. Baik, kita punya 3 aktivitas dalam masa pesawahan pensiun. Yang pertama adalah terkait dengan ilmu. Ya, abah dan emak
segala sesuatu itu akan terasa sulit jikalau kemudian kita nggak punya ilmunya. Ya, maka kemudian harus ada ilmu. Tidak cuman buat yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, tapi ternyata buat pensiun pun ada ilmunya. Karena nggak ada ilmunya nanti merasa sulit gitu untuk melewati masa-masa pensiun. Padahal kalau kemudian kita tahu ilmunya, wah kayaknya pensiun dini lebih enak kayaknya. Pensiun dini lebih enak. Ya, tentunya enak nggak enak ini tergantung sejauh mana kesiapan kita. Contoh saja misalnya, kalau bapak dan ibu, emak dan abah semua ya pergi liburan, kan enak tuh ya liburan ya ke Pangandaran. Tapi kalau nggak persiapan, itu di jalannya menjadi tersiksa tuh. Ya, nggak persiapan makan dulu, nggak persiapan obat mabok ya, kemudian nggak persiapan baju ganti gitu. Nah inilah yang kemudian kita coba kuatkan kepada seluruh SDI yang akan masuk masa pensiun. Ya, apa saja materinya? Insya Allah kita akan memberikan materi yang sifatnya psikologi diri. Ya, ini terkait dengan dampak psikologis. Karena biasa kita beraktivitas ke kantor, pagi-pagi ke kantor, pas hari itu ternyata nggak ke kantor gitu ya. Kata istri, abah mau kemana? Mau ke kantor lah, kan udah selesai. Oh iya gitu lupa. Nah, maka kita juga perlu mempersiapkan dari aspek psikologis. Yang kedua spiritualitas, ya tentunya ini 11-12 dengan poin yang pertama. Nah, yang ketiga dari aspek finansial. Abah dan emak semua, insya Allah, ini ada Kiai Soleh kan ya, karena program pensiun itu juga ada potongan dari bisyarah yang setiap bulan ayah dan emak dan abah semua sudah sisihkan, maka nanti akan menerima itu di akhir masa pensiunnya. Seringkali ketidakmampuan kita untuk mengelola finansial atau dana pensiun yang dimiliki atau yang diberikan oleh lembaga kepada masing-masing SDI yang pensiun itu membuat uangnya habis secara cepat dan tanpa terkelola dengan baik. Ya, harusnya itu bisa bergulir, malah kemudian habis dalam bentuk hal yang sifatnya konsumtif. Nah, ini pun nanti akan kita pelajarin dalam materi pokok yang merupakan cerdas finansial. Nah, yang keempat yang tidak kalah penting adalah bagaimana pola hidup sehat. Ini juga penting nih, jangan sampai akhir usia pensiun kita malah dihabiskan sakit-sakitan begitu. Kalau kemudian kita nggak tahu ilmunya bagaimana agar hidup dengan sehat di masa senja atau di usia senja, nah kita akan kerepotan khawatirnya begitu. Nah, yang berikutnya ada materi pilihan juga. Nah, ini kita juga menyediakan materi pilihan ya, itu sifatnya entrepreneurship ya, kemudian manajemen bisnis rumahan, marketing atau networking, dan yang keempat adalah pengelolaan dana pensiun. Jadi yang pertama materi pokok itu ada 2. Materi pokok ini sifatnya wajib bagi semuanya. Kalau yang materi pilihan ini sifatnya sunnah. Nanti bapak-bapak, emak dan abah semua bisa milih mau poin yang mana begitu yang nanti ke depan kira-kira kayaknya saya cocok yang ini nih Ustaz nih. Ya wes nanti coba kita akan sampaikan materi itu begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kunjungan sentra bisnis. Nah, ini untuk melihat nanti yang tadi saya sampaikan kepada Kiai Jamil. Kiai Jamil tadi ngajak mancing bareng ya. Ustaz, ngajak mancing bareng dong, nih jangan cuman yang formal-formal terus kita dikumpulin gitu kan, yang senang-senangnya enggak. Nah, nanti kita akan ajak sekalian ya 14 orang ini gitu, kita atur mekanismenya, kita akan kunjungan kemana, rencananya ke Sukabumi rencananya. Ya, kita punya unit di sana ada sentra jamur, ada sentra perikanan, ada sentra pertanian gitu. Mudah-mudahan sambil kita rekreasi begitu, sambil juga kemudian kita belajar, sambil juga nanti kita kemudian menuntut ilmu terkait dengan bagaimana mengelola komoditas atau bisnis yang dari sifatnya pertanian. Dan yang penting adalah pendampingan. Jadi ketika kemudian emak dan abah semua sudah mulai berpikir, iya ya kayaknya saya harus mulai usaha nih gitu atau buat apa begitu, maka nanti coba akan kita dampingi, mudah-mudahan di masa pensiunnya emak dan abah semua sudah stabil bahkan lebih menghasilkan. Next David. Oh, ini dia. Jadi kira-kira
di usia pensiun itu kita pengen iman dan takwa kita bagus. Nah, dulu orang itu untuk melihat hal yang nggak bagus itu mungkin ini nyari-nyari. Sekarang nggak perlu nyari, Pak, muncul. Buka handphone muncul gitu. Kan? Nah, bagi abah dan emak semua yang hari ini kemudian sudah menjelang pensiun, maka insya Allah ini udah nggak neko-neko. Pokoknya bagaimana kemudian fokus husnul khotimah kan gitu ya. Maka kita juga pengen dari iman dan takwa ini terus dibina ya, agar kemudian nanti semakin lurus ya menjelang masa pensiunnya begitu, atau menjelang akhir hidup di dunianya begitu. Yang kedua, ya, bulatan yang kedua, badan kita juga harapnya sehat. Ya, badan kita sehat, kemudian juga setelah badan sehat, pikiran kita damai, dan yang paling penting adalah uangnya lancar. Ya kan? Lalu bagaimana caranya agar uang lancar di masa pensiun? Nanti coba kita sama-sama belajar. Minimal kalau yang iman oke, badan oke, pikiran oke, insya Allah uang pun nggak jadi masalah. Kalau diambil dari atas, Ustaz, ini kayaknya uangnya kayak terbatas. Itu akan berpengaruh kepada pikiran kita yang nggak fokus, nanti berempet kepada badan, akhirnya kita jadi kayak orang kurang iman begitu. Nah, maka kemudian coba kita balik, kita perkuat dulu imannya, nanti kita bangun badannya agar kemudian fit, dan pikiran kita bagaimana bisa fresh, kemudian itu membuat keberkahan dalam rezeki kita. Rencana nanti di akhir-akhir tahun, kita akan coba bawa emak dan abah semua muter-muter ke tempat-tempat yang itu menginspirasi untuk memulai usaha. Ya, rencananya kita akan bawa ke Sukabumi. Ya, Sukabumi, dan nanti spot-spot yang dekat dengan Sukabumi juga bisa kita sama-sama silaturahmi untuk sama-sama belajar bagaimana mengelola atau memulai usaha apa sih yang pas buat kita di usia pensiun. Next, nah ini nanti sama-sama kita akan berkunjung ke sini insya Allah. Mudah-mudahan alokasi kesehatan, alokasi kesempatan, alokasi rezekinya juga. Nah ini beberapa usulan atau ada beberapa tawaran ya, atau beberapa kanal bisnis yang kemudian biasanya orang-orang yang masuk usia pensiun itu dia mengambil jalur di 3 bisnis ini. Ya, dia buka usaha, atau kemudian dia buka memproduksi, atau kemudian dia buka unit pendidikan. Ya. Nah ini modelnya macam-macam nih, bisa ngambil franchise, bisa ngambil jasa laundry, agen air minum, air ulang, atau kebagian produksi, budidaya, tadi ada jamur, ada beras, ada ikan, begitu, dan lain-lain, atau di pendidikan. Kita sudah mulai mukadimah itu, rumah tahfiz, gitu kan, buka playgroup, kursus-kursus, begitu. Nah, insya Allah dengan potensi besar dari Al-Quran, ini semuanya bisa emak dan abah semua manfaatkan. Bisa emak dan abah semua optimalkan. Nanti sama-sama kita akan bimbing, mudah-mudahan menjadi penguat kita untuk usia pensiun abah dan emak semua. Sehingga kemudian harapannya yang kita berikan itu pendampingannya tepat sasaran. Jangan sampai kami ngasih materi kemana, abah dan emak pengennya kemana, begitu kan. Nah itu juga nggak kita harapkan. Saya pikir itu ya, jadi jangan sungkan untuk kemudian menyampaikan itu, agar kemudian kita dari yang diamanahkan oleh Darul Quran untuk mempersiapkan masa pensiun bagi abah dan emak semua bisa mempersiapkan dengan baik.